Kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya, ini waktu COVID itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus itu kembali ke rumah. Awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya, COVID itu separah apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun. Itu satu hal. Jadi secara kesehatan saya sangat peduli terhadap kesejahteraan anak istri dan anak saya. Kemudian saat ini pun mungkin ada beberapa teman wartawan yang sudah ke rumah cari saya di rumah, ternyata rumah itu sedang renovasi besar-besaran, ya kan? Jadi rumah tinggal saya ini lagi renovasi besar-besaran, kira-kira 90% renovasi total. Itu juga awal-awalnya sebetulnya dimulai dari permintaan istri pengen punya island artinya tuh kayak meja di dapur ya. Tapi karena dapur yang sudah existing itu lebih kecil, artinya dapurnya harus dipindahin beserta semua saluran air, exhaust dan lain sebagainya. Akhirnya saya sekalian ya udah gymnya pun kita ada gym pribadi. Ruang gymnya pun saya besarin supaya Inge, istri saya, bisa bikin konten di situ karena dia kan gemar olahraga, saya pun gemar olahraga. Saya pikir anak saya juga dua laki-laki akan olahraga juga pasti gitu ya. Jadi dapur saya besarin, gymnya saya besarin. Akhirnya satu rumah kita bongkar semua. Kalau itu bukan karena apa ya, karena perhatian saya kepada keluarga saya, itu buat apa lagi gitu ya kan? Karena rumah lama pun nggak rusak, nggak bocor, nggak jelek, masih bagus. Tapi ya saya pengen memberikan yang terbaik buat keluarga saya gitu. Dan itu sudah berjalan, rumah ini sudah renovasi 2 tahun ya. Kurang lebih seperti itu. Kemarin juga dari pihak kuasa hukumnya istri saya bilang minggu lalu sangat disayangkan Ari Wibowo tidak hadir di persidangan sehingga harus ditunda lagi. Seakan-akan saya itu tidak peduli dengan jalannya persidangan. Itu pun sebetulnya adalah kenyataan yang tidak benar. Karena 2 kali itu memang penggugat tidak dibutuhkan untuk hadir, cukup diwakilkan oleh kuasa hukum. Betul nggak? Iya kan? Jadi yang pertama itu bulan lalu itu karena dokumentasinya tidak lengkap, ya, makanya diundur seminggu. Kemudian akhirnya baru pihak lengkap, iya kan? Baru dinyatakan lengkap. Baru minggu lalu itu menunjuk mediator. Jadi di situ memang saya tidak perlu hadir gitu. Jadi agak dilebih-lebihkan, agak didramatisir kalau seakan-akan ini persidangan tertunda atau mundur terus karena ketidakhadiran saya gitu. Saya baru butuh hadir hari ini dan saya sangat menghargai hakim serta proses pengadilannya. Tidak mungkin saya mau kayak menghambat atau bagaimanapun juga, tidak mungkin. Saya sangat menghargai dan itu sebabnya kenapa kita hadir di sini. Mas Ari sebelumnya Pak Tuhan bayinya sendiri bilang dia tidak bisa memiliki atau Mas Ari bisa dengan pakaian, terus celana. Ya silakan silahkan kalau misalnya seandainya bisa ngelihat lemari pakainya Inge, itu pakainya banyak sekali. Kalau itu dibilang tidak dia serba kekurangan, ya aku rasa itu agak sedikit melebih-lebihkan, agak sedikit dramatisir. Gini loh, aku tidak mau menjelekkan istri saya, ya biarin aja. Dia di luar mau ngomong apa saja, kita sama-sama tahu selama 17 tahun tidak ada masalah apa-apa. Selama 17 tahun semua baik-baik aja. Melihat Instagram Inge pun
Ya lihat aja pakaiannya dia, kita ke luar negeri, kita ke Bali, kita kemana-mana, apakah itu seperti kehidupan orang yang serba susah, yang tidak dinafkahi. Nah, yang mana ya soal nafkah itu pun sudah disangkal sendiri oleh istri saya minggu lalu ya ke teman-teman media ya, bahwa dibilang bahwa itu tidak benar. Jadi sebetulnya siapa yang membuat statement-statement pada awalnya tidak menafkahi, kan itu semua cuma gorengan berita. Aku kan dari awal aku udah bilang ini semua fitnahan. Tapi saya kan tidak mau banyak bicara. Ya biar waktu yang akan membuktikan, pengadilan yang akan menyelesaikan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ya bagi saya masalah rumah tangga adalah rumah tangga, urusan dalam rumah tangga, bukan untuk menjadi sorotan media. Memang itu tidak saya kendaki, tidak saya inginkan, karena saya mengingat kasihan anak-anak saya, kasihan anak-anak kami, saya dan Inge, ya kan. Karena yang namanya jejak digital itu nggak akan kemana-mana. Kalau dibilang begini, dibilang begitu, ya itu pasti akan berdampak kepada anak-anak. Kita mah udah gede ya. Kalau misalnya saya dan istri saya gagal dalam pernikahan, ya sudahlah, kita nelen aja, kita bisa terima ya kan dengan lapang dada, tapi tidak usah dijadikan segala sesuatu didramatisir, dilebih-lebihkan hanya untuk gorengan media. Itu kasihan anak-anak. Bagi saya itu seperti itu aja gitu. Jadi saya tidak akan pernah menjelekkan istri saya, walaupun saya tahu namanya dua manusia tidak ada yang sempurna ya kan. Tapi ya terserah, kalau memang dari pihak sana mau ngomong begini begitu, saya cuma bisa bilang banyak sekali fitnahan, dan biar nanti pengadilan biar hakim yang menentukan, yang memutuskan siapa benar siapa salah, seperti itu.